Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara Naposo Gulung yang beribadah hari ini di gereja ini maupun di tempat di mana kita bisa memberikan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dalam Minggu Advent yang kedua ini, yaitu yang terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan memulai ini dengan sebuah pertanyaan, apa hubungan, apa korelasi antara pertobatan dengan jalan? Sepertinya nggak nyambung, bertobat dan jalan, kan begitu. Namun firman Tuhan ini akan menghantarkan kita, pertanyaan ini akan menghantarkan kita kepada inti terdalam dari firman Tuhan yang sampai kepada kita, kaitan dengan tema kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, jalan yang dimaksudkan bukanlah jalan seperti yang kita bayangkan. Karena Tuhan tidak butuh jalan tol. Tuhan tidak butuh jalan yang kita jalani setiap hari. Karena mengapa? Karena Tuhan melampaui semua dimensi, segala dimensi kehidupan manusia. Tuhan tidak berjalan di darat, Tuhan tidak berjalan di udara, baik pesawat. Tuhan juga tidak berjalan di laut, melalui kapal laut. Tetapi Tuhan melampaui segala dimensi-dimensi kehidupan kita. Dia hadir di mana saja, Dia hadir kapan saja, di mana Tuhan berkehendak, di mana Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka jalan apakah yang dimaksudkan untuk kita perbaiki, untuk kita persiapkan kepada Tuhan sebagai tanda pertobatan kita? Di jalan manakah Tuhan bertemu dengan kita, kita bertemu dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, hal pertama, jalan yang dimaksud adalah kehidupan kita sendiri. Jalan yang mau kita berikan, kita persiapkan untuk Tuhan adalah di mana Tuhan akan hadir, di mana Tuhan akan bersama-sama dengan kita, di mana Tuhan akan imanen bersama dengan kehidupan kita di dunia ini, bersama dengan sejarah dunia, bersama dengan sejarah bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus yang sangat terkenal, yang tidak jauh usianya dengan saat Injil ini dituliskan, di sekitar tahun 9
90-an setelah Yesus lahir, dia menuliskan tentang sejarah orang Yahudi, sejarah orang Israel, dan di dalam tulisan sejarah tersebut dia menyebutkan, dia melukiskan seorang yang bernama Yohanes yang dikenal sebagai guru kesusilaan, guru moral, guru etika di tengah-tengah bangsa itu yang pernah hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga firman Tuhan saat ini. Ada beberapa orang yang disebutkan di sana, antara lain adalah Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filipus, Lisanias, Hanas, dan Kayafas. Semua ini adalah nama-nama manusia, nama-nama orang yang benar-benar pernah hadir di dunia ini, yang benar-benar pernah ada di dunia ini, yang benar-benar pernah lahir di dunia ini, yang benar-benar pernah tercatat namanya dalam sejarah kebangsaan orang Yahudi. Kalau kita melihat tadi apa yang dikatakan di situ, ya, ada yang bernama Kaisar. Kita tahu bahwa Kaisar itu adalah pemimpin dalam kekaisaran Imperium Romawi. Lalu kemudian namanya imperium seperti kerajaan dengan wilayah-wilayah jajahan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah orang Yahudi, adalah wilayah Palestina yang berada di bawah jajahan Imperium Romawi ketika itu, dan setiap daerah-daerah yang dikuasai itu seperti Indonesia zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Ada gubernur-gubernur yang diangkat di situ. Nama-nama itulah yang disebutkan di sini. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita bahwa Yohanes itu adalah nama orang yang benar-benar hadir. Nah, sehingga namanya dikaitkan dengan orang-orang besar, nama-nama besar, nama-nama yang terkenal, supaya kita bisa mengingat, oh benar bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Maka kita berpikir, kenapa bukan Mangandar disebutkan di situ? Mengapa bukan nama bapak atau nama ibu? Karena kalau disebutkan di situ juga tidak ada pengaruhnya, karena tidak dikenal sama sekali. Ya, paling istri saya, anak-anak saya, saudara saya yang mengenal saya. Nah, sehingga nama saya apabila disandingkan dengan nama Yohanes tidak ada pengaruhnya. Namun ketika nama-nama yang disebutkan di sini yang dikenal di kalangan sejarah orang Yahudi ketika itu, pasti pernah mereka mendengar nama itu, dan lalu mereka menyelidiki sejarah. Mereka akan berkata bahwa benar-benar Allah hadir di dunia ini. Allah benar-benar mengutus utusannya, mengutus hambanya untuk menyerukan suara pertobatan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tentang berita keselamatan yang dikerjakan Allah di tengah-tengah dunia bukan fiksi, bukan legenda seperti Malin Kundang, seperti si Mardan dan lain sebagainya, tetapi benar-benar ada dan menyatu dalam kehidupan sejarah bangsa di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, catatan pertama untuk kita renungkan dalam poin pertama ini bahwa keselamatan itu telah benar-benar Allah kerjakan sejak 2000 tahun yang lalu, dan dia hadir bersama-sama dalam sejarah dunia ini, bersama-sama dalam sejarah bangsa, bersama-sama dalam sejarah kehidupan kita, bersama-sama kita sekarang ini. Amin. Allah itu telah mengerjakan pekerjaan keselamatan 2000 tahun yang lalu, dan dampaknya, maknanya, kuasanya sampai hari ini kita rasakan. Karena itu keselamatan itu ada di hidupku, ada di hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hic and nun katanya dalam bahasa Latin, kini dan di sini. Jadi keselamatan itu enggak nanti setelah kita mati. Keselamatan itu bukan nanti setelah kita di surga, tetapi keselamatan itu terjadi di sini. Terjadi dalam hati saya, terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Sekali lagi, keselamatan itu ada di sini, dan
saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jalan yang mau dimasuki oleh Allah, oleh Tuhan, yang mau dipersiapkan, yang diserukan oleh Yohanes untuk kita persiapkan adalah hidup kita sendiri, hidup pribadi kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara remaja dan naposobulung. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kalau kita menyelidiki Alkitab, ada beberapa makna dari kata jalan. Yang pertama, jalan itu disebutkan menggambarkan tujuan hidup kita, hasrat kita, keinginan kita, selera kita. Jadi kalau firman Tuhan berbicara tentang jalan, itu berarti bahwa tentang tujuan hidup kita. Kalau dikatakan Tuhan luruskanlah jalanmu, artinya luruskanlah tujuan hidupmu. Kalau firman Tuhan berkata luruskanlah jalanmu, itu artinya luruskanlah hasrat atau keinginanmu, luruskan cita-citamu. Nah, karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita bagaimana kita menginternalisasi, bagaimana kita mau memahami, menghayati firman Tuhan ini, dalam artian kita mau diarahkan oleh firman Tuhan menemukan, menjajaki, menapaki jalan yang lurus, jalan yang benar untuk tujuan hidup kita yang benar. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita hidup itu sangat banyak ditentukan oleh tujuan hidup kita. Bagaimana kita hidup itu sangat banyak ditentukan oleh tujuan hidup kita. Ini bisa kita perhatikan seorang anak yang tidak punya cita-cita sama sekali, disuruh belajar pun dia akan ngeles. Disuruh sekolah juga ngeles. Ya. Molo zaman marsikola di hutan, 7 meter pipagar markawa duri bodoh dia katon. Karena memang dia tidak punya tujuan hidupnya dalam sekolah itu. Tumang umma dilehot tiba na pitu sakul. Iliama tano 10 hektar. Ula maun mangkos-kos mahoisi arian dohornya. Lo petaho songo tano bohimi. Itu lebih baik. Karena memang sama sekali orang yang demikian tidak punya tujuan hidup. Karena itu ngapain dipaksakan? Karena itu orang yang memiliki tujuan hidup pasti sangat menentukan bagaimana dia hidup hari ini. Karena itu tidak akan mungkin seorang yang ingin menjadi seorang ahli hukum akan lebih banyak mengkoleksi atau menyimpan buku-buku tentang ilmu medis di rak bukunya. Tidak mungkin itu. Atau seorang yang ingin menjadi dokter menyimpan lebih banyak buku-buku tentang hukum-hukum pidana dan perdata. Pasti orang itu sedang salah jalan. Jadi seorang yang ingin menjadi ahli hukum yang baik, ahli hukum yang terkenal, tidak akan mungkin lebih banyak memahami istilah-istilah tentang kedokteran dibandingkan istilah hukum. Tidak akan mungkin lebih banyak menyimpan ilmu buku-buku tentang kedokteran dibandingkan dengan buku-buku hukum. Kalau ada orang yang seperti itu, dia pasti sedang salah jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu kesukaan saya kemana-mana tidak bisa melihat buku, pasti akan saya beli itu. Jadi lebih bagus bagi saya tidak beli baju atau pakaian daripada tidak beli buku. Itu dulu. Kalau sekarang sudah mulai malas membaca. Hidupan dalam oto. Dan pasti buku yang saya beli adalah ada kaitan dengan kehidupan saya. Nah, karena itulah benar bahwa tujuan hidup kita akan menentukan bagaimana kita hidup sekarang. Anda, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara ingin berjalan di jalan Tuhan, pasti sekarang kita akan mengkoreksi kehidupan kita. Apakah benar-benar hidup saya sudah sesuai dengan
kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak seperti itu, jangan-jangan kita sedang salah jalan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah tingkah laku kita. Kalau kita memeriksa Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 6 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Di dunia ini tidak ada perbedaan. Inilah jalan tol untuk orang berdosa dan inilah jalan tol untuk orang benar. Ada seperti itu? Tidak ada kan? Sarupa do jalan tol na kudalani doh na di dalana muna molobor hatta musia gerijaon lautu serang. Ya kan namanya? Sama. Jadi di jalan tol itu ada orang jahat, ada orang yang setengah jahat, ada orang baik, ada orang yang setengah baik. Nah, kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, bukan yang dimaksud jalan yang kita jalani setiap hari. Tetapi jalan yang dimaksudkan di sini adalah tingkah laku kita. Berbahagialah orang yang tidak memiliki tingkah laku seperti orang fasik, yang tidak berdiri sesuai dengan tingkah laku orang-orang berdosa. Maka dalam pengertian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bergabung dalam seruan Yohanes ini. Kita menyatu, kita ikut serta dalam seruan Yohanes ini, yaitu pertobatan. Karena jalan tidak mungkin kita tobatkan. Yang menyenangkan, karena tidak ada jalan yang berdosa. Karena jalan itu netral. Ya, jenis kelamin nidalani netral doi. Dan buru-buru dan bawa. Jadi tidak mungkin dia ditobatkan. Jadi yang ditobatkan adalah kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, tujuan hidup kita, hasrat kita, keinginan kita. Karena dengan demikian kita ikut serta dalam seruan Yohanes yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, sebab lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Apa itu? Yaitu tingkah laku saya, yaitu karakter saya, yaitu kehidupan saya. Saya butuh pertobatan, saya butuh perubahan. Amang inang saudara-saudara butuh pertobatan? Amang inang saudara butuh perubahan? Berarti siapa yang tidak butuh pertobatan, dia adalah orang yang benar. Apakah kita sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan? Kalau saya berkata, saya belum secara tingkah laku. Karena itu saya butuh pertobatan ini. Saya butuh perubahan. Karena itu saya ikut bersama dalam seruan Yohanes ini. Saya juga termasuk orang yang diajak oleh Yohanes untuk bertobat, untuk meluruskan jalan hidup saya, untuk meluruskan tingkah laku saya. Karena firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan itu, sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali, baik itu imam seperti Kayafas, Hanas, baik raja-raja, baik pemerintah orang berdosa itu, baik pendeta sinaga, baik siapapun kita adalah orang-orang yang butuh pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pertobatan secara radikal. Firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 14, bentuk yang sama yang diserukan oleh Yohanes dan juga diserukan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Markus 1 ayat 14, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bertobat. Jadi Yohanes menyerukan pertobatan, Yesus juga menyerukan pertobatan. Artinya bahwa pertobatan itu benar-benar kita butuhkan setiap saat dan setiap hari. Demikian pun firman Tuhan hari ini menyerukan kepada kita supaya kita bertobat.
Bapak Ibu saudara-saudara, apakah makna pertobatan itu bagi kita? Yang pertama, pertobatan adalah sambutan manusia kepada Tuhan. Pertobatan adalah sambutan manusia kepada Tuhan. Tanpa pertobatan tidak mungkin Allah mau menyatu dengan kehidupan kita. Tanpa pertobatan tidak mungkin ada pengampunan. Jadi manang ise pena somanada dosana, tidak akan mungkin dia menerima pengampunan. Walaupun masing-masing kita marsi sakui sahid nadi. Disakui hamu dosahemu, husakui sahidtu. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1 berkata, jangan menghakimi. Jadi kalau saya sampaikan dosaku kepada Bapak Ibu saudara-saudara, jangan-jangan Bapak Ibu tergoda untuk menghakimi saya. Jemaat pun begitu. Tidak akan mungkin kita semua saling mengatakan ini dosaku, maka semua orang akan bisa tergoda untuk menghakimi seorang dengan yang lain. Jadi kepada siapa kita menyampaikan dosa kita? Itu hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita. Adakah dosamu terhadap istrimu? Katakan itu di dalam hatimu sekarang. Sampaikan kepada Tuhan. Ada kebiasaanmu, dosamu yang kau sembunyikan kepada suamimu? Katakan itu sekarang. Ada dosa anak-anak kepada orang tuanya? Katakan itu sekarang kepada Tuhan, bukan kepada saya. Ada dosa kita kepada saudara kita, kepada orang lain, sampaikan itu kepada Tuhan. Dan katakanlah, saya akan berubah dan bertobat. Karena bertobat itu adalah perubahan yang sangat radikal. Jadi dia tidak bergeser sedikit. Jadi perubahan itu ada dua aksi yang harus dilakukan. Ada dua tindakan yang simultan harus dilakukan. Yang pertama, ketika kita berkata bertobat, kita harus menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Jadi kalau orang ada mobil dari sana, saya dari sini, kalau hanya satu yang bergerak, maka durasinya akan lama. Tapi kalau mobil dari sana bergerak, saya bergerak dari sini, bertemu di tengah, pasti durasinya akan semakin pendek. Begitu juga ilustrasi pertobatan. Bertobat itu tidak pasif. Bertobat itu adalah meninggalkan itu yang disampaikan dalam epistel kita tadi. Sedih epistel kami. Maliaki 3. Dikatakan di situ orang yang mempersiapkan jalan itu seperti orang yang memurnikan logam. Bagaimana rupanya logam itu dimurnikan? Emas dimurnikan dalam wadah yang hampir ribuan derajat Celcius. Ya, hampir ribuan derajat Celcius, sangat panas. 10 kali lebih panas dibandingkan dengan air yang mendidih di Tangerang, bukan air mendidih di kampung kami. Karena air yang mendidih di kampung kami begitu 5 menit bisa dipegang. Ngeli hutanannya teh, iteli. Jadi 100 derajat Celcius di Tangerang. 10 kali itulah panasnya emas itu. Dan pada saat emas itu dipanaskan, maka akan terpisah emas murni dengan unsur-unsur logam yang lain, termasuk adalah perak. Perak itu sudah mahal, sudah berharga. Akainan, harga ada perak, harga. Gudang durah hamu akainan yang memakai nuai. Nah, perak yang mahal itu pun harus dikeluarkan supaya emas benar-benar murni. Terkadang dalam kehidupan kita, kekayaan kita kah, kesehatan kita kah, kehormatan kita kah, jabatan kita kah, mungkin kalau Tuhan mau memurnikan kita, itu pun harus dipisahkan dari kehidupan kita supaya kita benar-benar murni. Jangankan penyakit, jangankan dosa, harta kita, anak kita, mungkin suami kita, mungkin kehormatan kita harus dipisahkan dari hidup kita supaya kita benar-benar murni. Nah, demikianlah digambarkan Meliaki tadi tentang pertobatan itu. Jadi pertobatan itu adalah berubah dari dosa dan kembali kepada Allah. Jadi pertobatan itu tidak bisa seperti melupakan mantan pacar. Kemarin saya membaca mural di salah satu dinding, katanya begini: mantan boleh dilupakan, masker jangan. Mantan boleh dilupakan, masker jangan.
Jadi bertobat itu tidak seperti melupakan mantan. Karena ketika saya berkata kepada mantan saya, putuslah kita hari ini, bisa saja saya menyimpan di dompet saya fotonya. Ya Mang Ina? Bisa saya mengintip status Facebooknya, bisa mengintip status WA-nya. Ini bukan pengalaman ya Mang Ina. Saya benar-benar putus dengan pacar saya. Jadi tidak ada yang tersisa, termasuk fotonya juga tidak. Jadi pertobatan itu tidak seperti melupakan mantan itu. Bisa kita intip, tetapi pertobatan itu harus ada komitmen. Begitu kita berkata putus hubungan dengan dosa, maka pada saat itu kita menyatu dengan Tuhan. Karena itu Yohanes berbicara tentang baptisan. Karena baptisan adalah titik pemisah antara hidup manusia lama dan hidup manusia yang baru. Makanya Yohanes berkata, dan berilah dirimu dibaptis. Karena baptisan itu menjadi titik pemisah kita antara hidup kita yang lama dengan hidup yang baru. Maka ketika kita dibaptis, pendeta berkata, Tuhan kiranya menyertai engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Tidak dikatakan 1 hari, tidak dikatakan setahun. Jadi kita sudah dijamin hidup di dalam kerajaan Tuhan, hidup baru sampai selama-lamanya. Karena itu tentu pertobatan itu tidak berhenti hanya pada liturgi gereja, tetapi kita bertobat setiap saat dan setiap hari. Lantas apakah tanda-tanda pertobatan itu? Menurut kitab Yohanes ini, kalau kita melanjutkan ayat 8, ayat 10 sampai dengan ayat 11, ayat 13 sampai dengan ayat 14, kira-kira kita dapat merampungkan tanda-tanda pertobatan itu. Yang pertama adalah bertobat itu tidak bertahan pada kemegahan diri. Orang Yahudi berkata, kami ini keturunan Abraham, tidak mungkin kami tidak selamat. Itu adalah kesombongan, adalah kemegahan diri, sehingga siapapun kita tidak boleh memegahkan diri kita. Itulah tanda pertobatan. Saya tidak boleh berkata saya pendeta, saya sintua, saya bapakmu, saya mamamu. Tidak boleh berkata itu. Karena semua kita butuh pertobatan itu. Jangan ada yang berbengah kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun dia lahir, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun sukunya, semuanya kita sama di hadapan Tuhan, butuh pertobatan itu. Tanda pertobatan yang kedua menurut ayat 10 dengan ayat 11, murah hati, jauh dari kepelitan. Itu yang dikatakan tadi, kalau ada bajumu 1, 2, berikan kepada orang lain yang tidak memiliki. Pun demikian makanan, kalau ada padamu makanan 2, 3 banyak, berikan kepada orang yang tidak memiliki. Artinya bermurah hati, itulah tanda pertobatan. Saya kira semua jemaat HKBP Tangerang Kota telah melakukan pertobatan ini. Ini dibuktikan dengan hasil gotilon kita yang hari ini akan kita akhiri. Saya yakin semua warga jemaat HKBP Tangerang Kota semua bersyukur marulup ulup daging dohot todina pasahaton pilihan nak sadia pe natar lehosa. Amin. Itu akan kita tutup hari ini dan semua kita akan mengaminkan itu. Semua kita akan merasakan itu karena gereja itu adalah kita, persembahan itu dari kita untuk kita juga untuk kemuliaan. Tanda pertobatan yang ketiga, tidak memakan yang bukan bagiannya. Adong padohan di hatabata madok unang alang na diduruni manang na dibalian di tedado na salah pate pihamu. Unang alang na dibalian ni hurummu. Tahu hurum? Sekitar mulut. Jadi kalau sudah nasinya di sini jangan masukkan lagi ke dalam. Itu maksudnya. Jadi jangan makan yang bukan bagian. Unang alang na dibalian nih huruf. Ketika para pemungut cukai bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Lalu para perwira tentara berkata, apa yang harus kami lakukan sebagai tanda kami bertobat? Yohanes berkata, jangan makan yang tidak gajimu, tetapi cukupkanlah dirimu, bersyukurlah dengan apa yang menjadi bagian. Jadi tanda bersyukur itu adalah menerima dengan segala sukacita apa yang Tuhan tentukan untuk kita. Sebab sedikit atau banyak itu adalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Dan kita pasti bisa hidup dengan berkat yang sedikit itu
kita pasti bisa bersuka cita. Dengan berkat yang sedikit itu, kita pasti bisa menyekolahkan, menghantarkan anak-anak kita ke masa depan dengan berkat yang sedikit itu. Bila kita terima dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin.